Oleh karena itu akses itu penting. Namun demikian, ya namun lupa bahwa akses dalam pariwisata itu bisa relatif. Artinya akses itu bukan jalan ya. Akses itu ada tiga dalam pariwisataan. Akses secara fisik yaitu jalan berapa kilometer dari mencapai dari Bandung sampai Jakarta misalnya berapa. Nah tapi juga time akses. Time itu artinya berapa jam sih? Waktunya berapa untuk mencapai dari origin ke destination. Ini penting sekali gitu. Nah selain time juga money, berapa ongkosnya untuk mencapai ke destinasi itu. Ini penting. Kadang-kadang jaraknya dekat tapi mahal karena harus muter-muter. Itu banyak sekali misalnya dari Jogja ke Kalimantan, banyak yang harus ke Jakarta dulu. Nah, ini menjadi mahal padahal jaraknya dekat. Nah, dari sisi kilometer. Oleh karena itulah maka aksesibilitas itu sangat penting sekali. Namun, mengapa saya katakan tadi aksesibilitas itu relatif? Kadang akses yang jauh, yang kecil, yang remote bisa dipakai untuk promosi. Gitu. Misalnya Anda semua tinggal di suatu desa terpencil, ya, tapi unik sekali, tapi nggak ada akses. Ya, aksesnya sangat terbatas, tentu saja tidak ada akses sama sekali. Jalannya gerunjalan, tapi pemandangannya enggak. Nah, dalam pariwisata, hal seperti ini kadang menjadi selling point yang bagus. Misalnya Anda menjualnya menggunakan we are far away from you. Nah, jadi sudah dipakai untuk promosi dulu, Pak. Kita jauh banget loh. Di mana itu orang justru langsung menarik perhatian kan, gitu. Di tempat saya ini masih di hutan dengan air pantai batas, dengan suara-suara burung yang berkicau dan seterusnya. Tapi itu semua membuat orang ingin datang. Wah, ini bagian negara mana ini yang sangat eksotik ya. Nah, oleh karena itu peran akses ini sangat penting. Kawasan pariwisata harus memiliki amenitas fasilitas itu sudah pasti ya. Kalau Anda nggak ada sama sekali ya bisa saja berkembang pasti terbatas ya. Jadi amenitas itu bermacam-macam dalam hal ini, bisa perhotelan, tempat tinggal, homestay, restoran, warung dan seterusnya. Itu adalah menjadi, makanya sering disebut triple A syarat utama: atraksi, akses, dan amenitas. Itu penting sekali. Nah, kemudian tadi saya katakan bahasanya kalau di Indonesia itu kita sangat beruntung karena apa? Kita memiliki jantungnya pariwisata itu ada tidak ada negara di seluruh dunia yang memiliki kekayaan budaya sebagaimana di Indonesia. 17.000 pulau-pulau, berapa etnik suku bangsa, berapa bahasa, jalan peninggalan yang sifatnya World Heritage kita punya 10 sekarang ini. Borobudur, Prambanan, Sangiran, manusia Jawa di Solo ya, kemudian Lawrence ya di Papua. Jadi satu gunungan di tropis tapi memiliki salju. Kemudian kita punya juga hutan tropis basah di Panjang Sumatera. Kemudian kita memiliki kota manusia rantai di Sawah Lunto. Kemudian kita memiliki yang terbaru adalah Sumbu Filosofis di Yogyakarta. Ada Merapi, Malioboro, Keraton, Laut Selatan. Ini Sumbu Filosofis sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada bulan tahun yang lalu, dan otomatis yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia ini akan menjadi kunjungan karena terpromosikan seluruh dunia, seperti Komodo, Labuan Bajo ya. Ini adalah merupakan ikon-ikon penting Indonesia. Demikian juga bahkan lebih tinggi dari rata-rata
motivasi kunjungan dunia budaya. Nah, ini di situ ada alam atau nature 35%, ya, kemudian budaya 60%, sisanya itu man-made. Alam itu umpamanya wisata bahari, ekowisata, yang motivasi kunjungannya itu oleh karena sumber daya alam. Dalam arti luas. Contoh, kalau misalnya Bromo, Tengger, Semeru itu alam atau budaya. Bisa dua-duanya. Kalau kita di lapangan sudah sulit dipisahkan. Karena di situ ada keajaiban alam, keunikan yang sifatnya universal, ya, seperti Bromo dengan ngare-ngarenya dan seterusnya itu. Kemudian Tengger dengan budayanya, ya, Semeru juga dengan keindahan alamnya. Bromo itu saya kira luar biasa sekali. Belum lama saya berkesempatan ke sana beberapa mungkin 2 bulan yang lalu, yang saya takjub sekali. Dan saya pertama kali saya ke Bromo. Berangkat jam 3 pagi, kemudian naik, ya, di penanjakan dan ojek. Kemudian di situ masih harus ganti ojek, tidak bisa melihat sinar matahari, sambung ojek mau kira-kira 20 menit baru yang itu bisa melihat tanda petik, ya, karena mendung ini dan namun demikian ketika turun di padang pasirnya itu, saya kira itu adalah titik yang luar biasa. Oleh karena itu tidak heran kalau Bromo ini menjadi pusat kunjungan wisatawan asing seperti Borobudur, Bali, yang wisatawan asingnya lebih banyak dari wisatawan mancanegara. Jadi kalau sudah di lapangan antara nature culture itu sudah intertwined, nggak bisa dipisahkan, terpadu, nggak apa-apa, oke saja gitu, dan semakin begitu semakin unik. Kasus dengan Bromo ini saya kira memang perlu penataan yang luar biasa beratnya. Artinya apa? Satu, menurut saya zoning diperlukan. Jadi bagaimana mengatur hardtop jeep-jeep yang jumlahnya ribuan itu, ya, yang saya naiki itu tidak punya SIM, tidak seat belt. Di depan saya ada sekelompok wisatawan asing yang bertengkar, ya, dengan sopirnya. Loh, ada di janjinya 850.000, sopirnya ada SIM-nya, kemudian ada seat belt-nya, kok sekarang nggak ada semua itu. Sopir saya bahkan saya tanya seperti punya SIM nggak Pak, malah kata nggak perlu Bu, di sini SIM apa namanya udah, pokoknya yang penting menguasai medan dan sebagainya. Bisnis mungkin betul, ya, namun demikian saya kira ini tugasnya para arsitek, tourism planner terutama di Brawijaya dan sekitarnya untuk Bromo, Tengger, Semeru ini. Nah di situ punya luar biasa, budayanya Tengger dan seterusnya itu juga sangat unik dan sangat mengagumkan, ya, dan ini perlu ada terus-menerus pengawalan dari para arsitek, tourism planner, kemudian manajer, ya, tadi dari si carrying capacity dilepas begitu saja, beribu-ribu hardtop di sepanjang jalan yang hanya satu arah ke sana dan satu arah ke sini jurang, ya. Ini sudah menyalahi beberapa hal. Ini penting sekali untuk secara serentak menangani masalah ini. Contoh yang kemudian, ya, kalau kita lihat tuh di situ ada alam dan ada budaya. Apalagi budaya, warisan budaya, wisata belanja, termasuk wisata kota, desa, banyak sekali di Jawa Timur. Desa-desa wisata, peninggalan-peninggalan heritage, ya, yang sangat tidak terkalahkan. Terbanyak titik dari warisan budaya yang tangible itu di seluruh Indonesia itu Provinsi Jawa Timur yang terbanyak. Nah ini, ya, ini sumber daya yang sangat penting bagi pariwisata, tentu saja dengan perencanaan dan penanganan yang jelas. Nah, teks taksonomi ini dalam culture tourism tadi apa saja toh? Oh, ada sejarah, religi, kuliner, seni, perkotaan, pedesaan dan seterusnya semua ada di sini. Mengapa ini penting? Karena kadang-kadang kita dihadapkan pada, oh ternyata
yang namanya misalnya clubbing, fotografi itu juga wisata ya. Ternyata ziarah, event ya, event itu pariwisata ya. Retreat, kemudian syariah, kemudian sidang, itu adalah bentuk pariwisata budaya yang sangat kaya sekali. Nature tourism juga ya, apakah itu karena berbasis pada keseimbangan ekologi, apa karena pariwisata berbasis pada agro, panorama ya, ini semuanya adalah jadi basisnya adalah nature. Man-made itu seperti theme park ya, seperti halnya Universal Studio, seperti Disneyland ya, dan seterusnya, itu man-made. Nah, oleh karena banyak juga yang kemudian rekreasi sport dikombinasi. Jadi di lapangan ini tidak bisa garisnya itu tidak mati dan tidak lurus. Ini adalah sulit karena dilihat apakah ini budaya, apakah ini alam, apakah ini nggak apa-apa. Oke. Yang penting kita semua tahu bahwa itu ada rambu-rambu untuk melakukan perencanaan dan perancangan. Nah, tadi ini contoh-contoh saja sekilas ya, misalnya kita sering mendengar mengenai ekowisata, adventure tourism ya, kemudian wisata bahari, kemudian dan seterusnya, itu ada di sekitar kita semua gitu, dan kita memiliki itu semua. Oleh karena itu ya, contohnya Borobudur pada abad berapa? 7, 8 ya, oleh nenek moyang kita. Ketika dibangun jelas tidak untuk pariwisata, keagamaan ya. Nah, kemudian kita yang sekarang ini marisi, apa yang sudah kita perbuat? Kalau nenek moyang kita sudah memiliki peninggalan karya arsitektur yang luar biasa seperti itu, kita bukan apa-apanya. Kita juga tidak boleh kalah, harus menciptakan dengan karya-karya yang luar biasa. Pentingnya ketika itu pun Borobudur juga kontroversi, tapi karena ketika itu adalah agama yang menjadi flagship ya, sehingga agama itu orang tentu akan berbuat apa saja untuk meneguhkan keimanannya. Nah, ini seperti Taman Nasional Baluran di Banyuwangi dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa sekali ya. Kawah Ijen di Banyuwangi, kemudian Bromo jelas sekali. Ini adalah seperti mutiara terpendam yang belum tertampilkan dengan optimal. Nah, kemudian yang populer di kalangan wisman, contohnya seperti Maldives, seperti ini contoh-contoh yang ada di luar ya, di New Zealand dan seterusnya ya. Misalnya saja Kuala Sepetang di Malaysia, kemudian seperti misalnya ada di Queensland di Australia ya, bawah laut, koral dan sebagainya. Ini adalah alam, kita tidak mempunyainya, yang menciptakan alam, tapi kita mengcapitalize dan oleh karena itu seperti saya katakan, boleh, tapi syaratnya harus memiliki tadi konsep yang benar sebagai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang kedua adalah harus memiliki tadi itu, bahwa berkualitas dan berkelanjutan itu memiliki master plan, harus memiliki manajemen ujung, harus memiliki pemetaan mengenai daya dukung ya, ini harus memiliki tema-tema interpretasi. Ini penting sekali, kita paling dalam interpretasi. Jadi interpretasi itu bukan hanya guide saja, termasuk juga sekarang ini Anda ketahui semua ya, bagi para mahasiswa generasi Z atau milenial, saya kira sudah sangat familiar ya dengan kehadiran interpretasi seperti itu. Bagaimana sebelum kita berkunjung ke Bromo yang sebenarnya itu bisa dengan imersif dulu. Jadi hadir secara digital, hadir secara online. Ya, itu penting, sangat penting. Jadi baru setelah itu kita ingin hadir di tempatnya, di lokasi yang sebenarnya. Tapi seperti Bromo Tengger Semeru itu, saya kira wajib memiliki center of competition. Jadi bagi yang
generasi lansia seperti saya ini sebelum naik ke tempat penanjakan itu bisa ke Center of Interpretation dulu, bisa ke museum-museum yang imersif dulu, yang sifatnya adalah digital. Nah, setelah itu, dan sekarang kemasan digital ada terdiri adalah sudah sangat luar biasa sekali. Kemarin saya baru saja dari melihat, wah luar biasa ya, bagaimana karya-karya Leonardo da Vinci itu ditampilkan secara imersif. Jadi Anda bisa Google semua untuk mahasiswa, namanya LUME, ejaan bahasa Indonesianya LUME di Melbourne, Australia. Belum lama dibuka, saya kira baru bulan Januari kalau nggak salah ya. Temanya berganti-ganti, bisa saja temanya Bromo Tengger Semeru. Kemarin adalah Leonardo da Vinci dengan karyanya ditampilkan imersif. Kita sampai luar biasa sekali ya hal seperti itu. Bromo saya kira harus hadir imersif sebelum kita sampai ke kawah-kawahnya dan seterusnya. Nah, contoh-contoh lain itu banyak sekali, yang tadi arsitektur dalam konteks budaya seperti peninggalan kota tua, kemudian banyak yang sarana prasarana sudah bertransformasi jadi artwork ya, apakah itu jembatan, apakah itu alun-alun ya, outdoor, bertransformasi menjadi ruang budaya. Ini contohnya Desa Panglipuran. Desa Panglipuran itu kita rencanakan sebagai desa, master plan-nya itu kita tangani waktu itu tahun 1992. Saya aja belum melanjutkan S3. Anda mungkin yang mahasiswa ini belum. Nah, ini Desa Panglipuran yang gambarnya di pojok itu ya, ketika itu yang desa Bali biasa ya. Akhirnya sekarang menjadi desa yang paling populer di Bali, banyak sekali mendapat penghargaan. Dan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali itu dilakukan dengan baik. Apakah di level desa, kawasan ya, ada desa, ada apakah di level rumah ya, prinsip nawasangga ya, kemudian bagaimana tempat suci, pangerajan, tempat untuk sesaji para nenek moyang dan seterusnya, apakah dia ruang-ruang yang sifatnya adalah ruang publik. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat di sekitar kita itu adalah kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian man-made ya, man-made juga banyak sekali di Indonesia. Seperti misalnya event-event itu, seperti apakah festival ya, dunia fantasy tadi, taman Indonesia, taman mini ya, kemudian Inacraft, batik ya, festival batik dan seterusnya. Ini semua event-event ini adalah man-made yang menjadi salah satu konser itu sudah, apalagi kalau kita bicara soal konser yang world class, ini adalah menjadi daya tarik wisata. Nah, yang buatan manusia dalam konteks dunia juga belajar banyak, Legoland di mana-mana ada, exhibition, meeting, conferences, triathlon dan Disneyland dan sebagainya. Ini saya kira ada semua. Nah, ini ada beberapa teori, tapi saya tidak akan go into detail ya, supaya tidak terlalu lama, tapi silahkan aja dipelajari sendiri. Saya kasih keyword-keywordnya saja, karena permintaannya, undangannya kan ada theoretical framework, dia harus ada teori-teori apa sajakah yang sering sekali digunakan di dalam pembangunan kepariwisataan. Apakah itu perencanaan, apakah itu adalah pengembangan pariwisata. Misalnya teori musik ya, di sini pariwisata itu tidak berkembang ujuk-ujuk, tapi titik dulu, satu titik tok. Kemudian ada akses. Dari situ berkembang. Ini bisa Anda lihat di sini, semakin dia menjadi resort, menjadi duplikasi, jadi dan seterusnya. Nah, ini adalah kemudian teori yang sangat terkenal di hubungannya arsitektur dan wisata, ada teori daur hidup ya, yaitu teori Butler. Jadi Anda lihat di situ kurva S-nya mulai dari eksplorasi,
kemudian involvement, mulai ada pembangunan. Begitu tadinya biasanya kawasan wisata itu ditemukan di wisatawan asing. Kemudian selain itu di pemerintah campur tangan, itu mulai dikunjungi banyak loh. Oke, kalau itu dibangun jalannya, dibangun, dikasih sumber daya airnya, infrastruktur. Lama-lama dia tinggi, titik puncak. Nah, di titik puncak itu bisa stagnasi tuh. Kalau di titik itu stagnasi itu artinya manakala jumlah kunjungannya tidak naik lagi, lama tinggalnya juga segitu terus, pembelanjaannya juga mulai menurun. Nah, ini tanda-tanda lampu kuning nih, stagnan. Nah, karena itu Anda sebagai tourism planner harus buat sesuatu, rejuvenate, reduce atau destabilize, ya. Kalau enggak ya akan decline dan immediate decline, mengalami penurunan. Ini teori-teori sangat terkenal. Ini nanti penjelasannya silakan sendiri, bermacam-macam penjelasan untuk kawasan wisata, lingkungan binaan dalam arti fungsi utama pariwisata dan seterusnya. Ini beberapa teori yang bisa dipelajari. Nah, adalah model-model perencanaannya, ya. Itu yang pertama adalah model perencanaan kawasan terbuka, ya, open tourism, seperti di Kuta. Dia ada pariwisatanya, ada masyarakatnya tuh campur aduk, pokoknya apa saja berkembang di situ. Ya karena pertama berkembang dikit-dikit lebih banyak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu model ini yang open development itu dampaknya juga langsung, karena dia terbuka, dampaknya ya terbuka. Kalau positif ya langsung, demikian juga kalau negatif ya langsung. Gitu. Karena itu setiap model pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan nanti semua mahasiswa dipelajari, ya. Nah, kemudian yang development seperti ini ya, dampaknya sosial budaya langsung, ekonominya bagaimana pada kita lihat di gambar ya, antara host and guest itu ya langsung. Nah, kemudian kalau yang model tertutup atau biasa disebut enclave ya, atau enclave atau disebut dengan terstruktur. Nah, kawasan ini contohnya seperti Nusa Dua kalau di Bali. Ya, saya kira banyak sekali. Di Jawa Timur saya kira juga kawasan-kawasan yang agak tertutup. Tertutup itu bukan berarti ditutup sama sekali orang nggak boleh masuk, tapi kayak Nusa Dua itu lah ada gate-nya. Sehingga orang masuk tua ini masuk di satu kawasan gate-nya. Nah, sehingga di dalamnya itu ada perencanaan yang lebih disiapkan dengan baik, master plan-nya ditata, dihitung dengan baik. Itu adalah enclave scale development seperti ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak semua kurang, tapi juga punya kelebihan. Kelebihan satu adalah image buildingnya bagus, karena dia pasti karena kawasannya itu terencana dengan baik, maka dia sarana prasarannya bisa terencana dengan baik. Kemudian yang masuk, kalau sarana prasarannya bagus, yang masuk multinational corporation, hotel-hotel berrantai internasional dan seterusnya dengan baik juga. Nah, itu yang terstruktur. Nah, yang tertutup seperti ini tadi ya banyak ya wisatawannya biasanya lebih kaya, lebih educated, ya dia memiliki jadi ada segmen wisatawan itu yang digerakkan oleh brand hotel. Misalnya yang akan pergi hanya dari Hyatt ke Hyatt atau dari Hilton ke Hilton, itu ada. Oleh karena itu penting sekali bagi arsitektur untuk bisa menjaga brandnya Hyatt itu seperti apa toh sampai dia merupakan magnet bagi segmen tertentu. Nah, kemudian ini saya kira mengapa Indonesia menarik bagi wisatawan, otomatis lah tadi 17.000 pulau, budaya dan alam yang lengkap dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya tentu apakah yang terbuka ya, yang Anda melihat harus dilihat konteks lokasinya di mana.
Konteks lokasinya di mana? Bisa saja satu model tertentu hanya cocok untuk lokasi tertentu, bisa saja. Tapi yang penting bahwa harus holistik dengan perencanaan yang baik. Kalau sudah jadi, terus-menerus dilakukan monitoring dan evaluasi. Karena tidak mungkin produk itu langsung sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, dan ini harus di-feedbackkan kepada proses perencanaan yang baik. Oke, saya kira untuk itu ya, supaya tidak terlalu siang hari seperti ini mendengarkan daring itu ya tidak mudah. Karena itu silahkan kalau nanti ada pertanyaan ya dalam hal yang terkait dengan wisata, praktek misalnya, kalau mau menanyakan hal-hal yang saya alami sendiri dalam merencanakan destinasi prioritas Borobudur, yang saya alami untuk misalnya destinasi seperti Bromo Tengger Semeru, untuk Ijen, untuk dan lain sebagainya. Saya kira bisa, silahkan mahasiswa, mungkin banyak yang bisa belajar dari pengalaman. Saya kira itu Ibu Moderator, waktu saya kembalikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Windu atas paparannya. Ini sebenarnya sangat menarik sekali dan mengobati kerinduan saya sebagai mahasiswanya Ibu di Empar. Di sini juga hadir beberapa alumni Empar Ibu dan juga MDKB telah hadir ya. Saya sangat merindukan presentasi seperti ini dan suasana di stupa. Jadi saya rasa ini pengetahuan yang amat menarik ya adik-adik semuanya, dari mata kuliah arsitektur pariwisata S1 dan S2. Kita sudah belajar mengenai destinasi wisata dan komponennya dan jenis-jenisnya juga yang ada di Indonesia dan dunia dari paparan Prof Windu. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator 2. Silakan para peserta bisa memberikan pertanyaan, nanti akan dicatat oleh moderator kedua. Monggo. Oke, baik. Tadi materinya sangat-sangat menarik dan juga membuka pandangan baru bagi saya sebagai mahasiswa ya. Baik, untuk bagi para peserta yang barangkali ingin langsung menanyakan pertanyaannya, bisa mengaktifkan virtual raise hand terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk saat ini mungkin langsung saja, ini ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini tadi kan adanya, oke. Ini yang pertanyaan pertama dulu ya. Tadi mengenai perencanaan pariwisata yang penting sekali karena adanya interaksi yang yang ingin diharapkan terjadi pada tujuan destinasi tersebut. Nah, sebaiknya interaksi macam apa yang kita rencanakan sebagai arsitek untuk dimunculkan pada destinasi wisata tersebut, begitu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Prof. Oke, ya, interaksi tersebut adalah bisa bermacam-macam bentuknya ya, karena kita tahu segmen wisata kita itu juga bermacam-macam, kan? Jadi ketika datang dan berinteraksi dengan destinasi, ini cara berinteraksinya itu juga bermacam-macam. Mulai dari langsung, tidak langsung. Langsung artinya wisatawan market datang ke destinasi. Kalau tidak langsung, bisa saja langsung tapi dia adalah tidak berkunjung secara langsung. Nah, oleh karena itu dalam berinteraksi ini nanti ditentukan oleh cara kedatangan salah satunya. Kemudian apakah dia adalah merupakan wisatawan yang tinggal, apakah dia merupakan wisatawan yang mengkonsumsi produk-produk lokal. Jadi interaksi ini dalam arti bagaimana sih sebenarnya kunjungan tersebut dilakukan. Nah, contohnya misalnya karena interaksi itu dinamis dan berkembang ya. Kalau contoh kita baru aja penelitian di Borobudur, dulu itu kunjungannya rata-rata 6 jam, sekarang tinggal 3 jam. Nah, why? Kok kunjungannya semakin pendek? Nah, jangan-jangan apakah semakin tidak menarik? Apa karena banyak hal ini yang bisa diketahui kenapa kok bisa bahwa
pola kunjungan itu berubah. Nah, oleh itulah kebetulan hari ini adalah hari sebelum peresmian ya Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas nasional, super prioritas, itu dilakukan revitalisasi dan dilakukan pembenahan yang sangat mendasar ya, yaitu memindahkan ribuan pedagang cenderamata keluar dari kawasan Jawa. Ini kira suatu hal yang sangat signifikan pengaruhnya nanti dalam pengembangan Borobudur. Saya kira banyak hal yang Jawa Timur ya itu perlu sekali dipikirkan ya. Seperti halnya adalah sekarang ini sedang lagi giat-giatnya ya, kota kabupaten itu berbondong-bondong berlomba-lomba untuk berebut sebagai predikat kota kreatif dunia oleh UNESCO ya. Dan Malang salah satunya adalah yang termasuk mengusulkan. Jadi dari semua kota dan kabupaten berapa ratus di seluruh Indonesia ini mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kebetulan saya sebagai ketua panselmasnya ya, dan di situ bisa tahu ternyata Malang itu menarik sekali ya sebagai satu kota kreatif Indonesia dunia, yaitu sangat menarik sekali. Nah, hal seperti interaksinya berbeda. Kalau ke destinasi yang skala kota atau makro tentu saja berbeda kalau yang skala meso atau kawasan, atau kalau skala mikro, building, rumah, dan seterusnya. Itu saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Ini dari Feni Nadia. Saya ingin bertanya terkait salah satu konsep pariwisata, yaitu ekowisata dengan contoh pusat konservasi. Wah, ini menarik ini. Jika ingin mendirikan pusat konservasi, apakah lebih baik diletakkan di dalam area konservasi, dekat dengan subjek konservasinya, yaitu mungkin orang hutan atau lain-lain, atau di luar area tersebut untuk menjaga kelestarian area konservasi? Jika pusat konservasi itu dibangun di dalam area konservasi, lalu faktor-faktor apa aja sih yang perlu diperhatikan? Begitu. Terima kasih, Prof. Ya, tergantung konteksnya. Ya, bisa di dalam, bisa di luar. Ya. Kalau di dalam harus tahu apakah ada zona pemanfaatan. Jadi kalau ada zona pemanfaatan, maka bisa di situ. Itu. Nah, selain itu, tentu ada rule of the game-nya, ada regulasi untuk bisa mendirikan sesuatu di dalam misalnya Taman Nasional, contohnya. Karena seperti contoh ya, Bromo Tengger Semeru itu semuanya Taman Nasional pada dasarnya. Tapi tentu ada area-area zona-zona pemanfaatan. Nah, bagaimana ini kriteria atau bagaimana rambu-rambu konservasinya, ya, pelestariannya untuk mengembangkan ekowisata. Apa sih ekowisata itu? Adalah suatu pariwisata yang basisnya adalah keseimbangan ekologis. Jadi di situ tuh tentu biasanya sifatnya alam. Ya, namun ekowisata itu adalah konsep sebenarnya. Jadi basisnya wisata alam yang tadi terjadi di situ keseimbangan ekologis. Dan banyak sekali ya, kebetulan ini yang sedang mengambil disertasi ya penelitiannya di doktor kami ya di UGM. Misalnya contohnya adalah melihat bagaimana place attachment ya, terhadap tadi peran konservasi itu terhadap apakah kalau memiliki keterkaitan ya, kaitan makna, keterkaitan kemenarikan, kepedulian dan sebagainya dengan objek wisata tadi, itu akan memiliki upaya-upaya pelestariannya juga naik misalnya atau semakin tinggi. Nah, ini hal seperti itu banyak bisa dipakai sebagai penelitian. Karena kalau di luar saya kira tidak masalah, dimanapun tidak masalah ya. Tapi tentu tadi ada rambu-rambunya. Kalau
sifatnya taman nasional ataupun tadi World Heritage yang menginduk kepada konvensi UNESCO 1972 itu ada 10 panduan. Kawan-kawan, itu saya tidak akan cerita sekarang, panjang sekali. Saja 10 panduan itu tuh ada harus ada waktu. Oke, terima kasih. Oh baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Heru. Prof, ngapunten pertanyaan, faktor apa saja yang sering terjadi di Indonesia yang membuat objek pariwisata itu bangkrut dan akhirnya terbengkalai? Begitu, Prof. Terima kasih. Banyak Pak Heru, faktor-faktor apa itu banyak. Salah satunya justru kadang over tourism itu bisa menjadi rusak. Jadi over tourism itu turismnya udah selain banyak menurunkan kualitas. Ini juga bisa menjadi salah satu yang tidak ada manajemen itu sudah pasti. Kemudian tadi carrying capacity tadi termonitor dengan tidak ada manajemen kunjungan yang baik sehingga RPDW jam kunjungan juga tidak dibatasi dan seterusnya. Dibatasi akhirnya bolak-balik ya kita itu terus. Yang sukses itu ketika repeater indeksnya itu tinggi, artinya yang berkunjung ulangan itu tinggi, itu menunjukkan bahwa destinasi itu sukses. Kalau yang berkunjung ulangan itu rendah, ya udah itu artinya kapok, ya. Kalau kapok itu tanda-tanda kebangkrutan sudah di ambang pintu. Itu juga faktor kebangkrutan yang lain adalah over commercialization, jadi terlalu dijual mahal, terlalu dijual ya. Jadi memang tidak menjual pariwisata itu dalam praktik ya, tidak mudah. Jadi jualnya harus tidak langsung ya, tidak boleh vulgar, tidak boleh murahan, tapi juga nggak boleh mahal ya, banyak rambu-rambu. Oleh karena itu harus kreatif. Bagaimana sih supaya tidak mengalami bangkrutan atau terbengkalai? Ini penting sekali, monitoring terus menerus ya, supaya ini feedbacknya dimasukkan supaya tadi dan invention yang terus menerus dalam produk baru, diversifikasi. Ini cara-cara untuk menghindari kebangkrutan. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya tunjuk dari mahasiswa S2 ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ayo yang di sini pesertanya saya lihat ada Daraja Rafi, Fiona, Rizky. Ayo silakan mengajukan pertanyaan. Oh, kalau saya masih belum ada. Oke, dipersilakan yang lain. Raja Rafi, nggak ada? Oke. Kalau begitu sambil selingan dari saya ya Bu Profesor Windu, saya sendiri punya pertanyaan sebagai kota kreatif. Menurut Prof Windu, apa saja kekurangan Kota Malang yang perlu kita benahi di dalam hal triple A ini? Jadi kriterianya kan ada 4 kategori ya, kita tahu, tinggal buka di Google kota kreatif UNESCO ya, itu ada kriterianya supaya menjadi kota kreatif itu apa saja. Nah kemudian kita di Indonesia ini sudah ada 5 yang di sebagai kota kreatif dunia ya. Ambon sebagai musik, Jakarta sebagai kota literatur, kemudian Jakarta, Bandung sebagai kota apa Bandungnya? Lupa saya. Kemudian Pekalongan, kerajinan, Surakarta, kerajinan dan folk art ya, seni tradisional. Itu saya kira 5 itu sudah memiliki. Nah setiap 2 tahun itu Indonesia mengusulkan maksimum 2. Nah,
tahun ini prosesnya untuk dikirimkan kira-kira bulan nanti sekitar Maret lah. Tapi sudah mulai minggu depan ini mulai paparan ya dari kota-kota yang sekarang ini ada 6 yang diminta untuk paparan. Ya, saya tentu tidak akan di sini ya, itu bukan nama saya dan itu rahasia. Tapi intinya kalau Malang itu saya kira potensinya besar sekali. Ya, saya pikir dia sebagai kota dengan populasi yang cukup kreatif, ya. Kotanya juga sangat unik, ya, memiliki kali tani dan seterusnya itu dengan segala pernak-perniknya, bangunan-bangunan heritage juga cukup bagus, kuliner juga hidup dengan baik dan terkenal, dan masyarakatnya saya kira komunitas kreatifnya juga hidup gitu, karena ini sekali kota kreatif itu tidak boleh berkembang hanya karena kehendak pemerintahnya saja, tapi karena komunitasnya, dan komunitasnya itu komunitas yang termasuk komunitas UMKM kuncinya. Jadi oleh karena itu ini harus hidup. Jadi segitiga pemerintah, komunitas, ya, pelaku industri, ini UMKM harus bersinergi, baru membentuk ekosistem yang bagus. Nah, kalau ekosistemnya bagus, tentu saja tadi kota kreatif Malang sebagai kota kreatif saya kira bisa tercapai dan bisa mengalahkan kota-kota yang lain. Memang tidak mudah karena kota-kota berlomba-lomba gitu ingin menjadi kota kreatif dunia. Karena kota kreatif ini tidak melalui negara, jadi langsung kota. Dan kota-kota di seluruh dunia itu ada 300-an kota kreatif. Anggotanya sudah ada 300. Dan ini kita yang belum ada itu kota kreatif untuk film, ya, belum ada dan seterusnya. Nah, namun demikian kalau kerajinan Solo itu kerajinan tahun lalu, ya, itu memang ya banyak ditemui, itu tidak terbantahkan gitu. Nah, harus punya, nah ini yang penting juga, kota kreatif tersebut harus punya kawasan zona sebagai jujugan. Kalau dia adalah Pekalongan, ya, sebagai kota batik, ya, kota kerajinan batik, maka kalau Anda ke Pekalongan, ya, otomatis di mana sih saya bisa menemukan kerajinan batik, itu harus ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin ngeklaim sebagai kota batik kok ketika dikunjungi nggak ada kawasan batiknya, itu nggak mungkin. Maka para arsitek-arsitek di kota tersebut itu harus bekerja bersama, ya, untuk menghidupkan apakah kawasan kayu tangin, koridor itu menjadi koridor kreatif atau apa, itu penting sekali gitu. Itu saya kira, dan itu tentu karena maksimum 2 yang diajukan, yang mengajukan banyak, tentu harus itu sudah pasti. Mudah-mudahan malah untuk saya kira cukup, ya, mungkin, ya. Iya, mengenai kota kreatif. Kemudian ini, Prof, saya punya satu pertanyaan lagi. Kebetulan di Malang ini beberapa tahun belakang mengikuti kompetisi atau pemerintah Kota Malang mengadakan kompetisi kampung tematik gitu, ya. Jadi kampung dimodifikasi sedemikian rupa sehingga akhirnya memiliki triple A, walaupun bukan triple A yang memang awalnya dari sejarah atau yang berkaitan dengan lokalitas tempat itu. Kemudian banyak sekali daya tarik man-made yang dibuat seperti mural dan sebagainya, atau mungkin performance art yang lain. Nah, gimana menurut pendapat Profesor Windu? Apakah itu layak untuk menjadi kawasan jujukan seperti masukan agar kita memiliki atau Malang memiliki tempat jujukan yang baik selain misalnya koridor kayu tangannya sendiri yang memang memiliki karakteristik langgam kolonial itu? Ya, kawasan tersebut tidak saja secara arti fisik, ya, tapi juga ekosistemnya hidup gitu. Nah, ekosistemnya itu Anda tahu sendiri, misalnya apa-apa saja Malang itu yang diangkat apa, yang dikerek bendera apa, tuh. Jadi disitulah harus
hidup, misalnya desain apa media atau apa gitu. Ini ekosistemnya harus hidup gitu. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi termasuk mata rantai, semua itu nyambung. Jadi tidak mungkin misalnya ada apa komunitas yang tidak tahu apa itu apa mereka ditinggalkan, dipinggirkan, tidak tahu. Itu saya kira oleh karena itu pelaku kreatif di kota tertentu harus menjadi ujung tombak gitu. Baik, baik Prof. Terima kasih masukannya. Nah, ini tadi saya juga mendengar mengenai 10 panduan World Heritage dari UNESCO, dan itu belum bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin kiranya pada tahun depan pada program kami terlibat, Profesor Windu bersedia atau berkenan menjadi guest lecturer lagi di sini, sambil kita jalan-jalan di Kota Malang, Bromo, Tengger, Semeru, kemudian kita mengeksplorasi Kota Malang. Itu Prof. Boleh, Seperti itu. Ya, oke. Untuk ya, ada pertanyaan. Kebetulan ini masih ada 2 pertanyaan. Apakah Bu Windu masih berkenan? Kebetulan dari dosen. Setelah itu akan kami tutup. Oke, apa ya? Yang ini ya, yang mengenai ITMP.